Pemirsa, di belakang saya ini tengah berlangsung pengerjaan proyek strategis nasional yakni MRT fase 2. Proyek sepanjang 11,8 km ini adalah kelanjutan dari fase pertama yang telah kita nikmati sejak tahun 2019 lalu yang membentang dari Lebak Bulus ke Bundaran HI berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Progres pengerjaan MRT ini telah mencapai 59,76% yang mana terbagi menjadi dua segmen, yaitu segmen pertama dari Bundaran HI ke Monas progresnya telah mencapai 80,47%, segmen kedua dari Harmoni ke Kota telah mencapai 51,04%. Pemerintah menargetkan masyarakat bisa menikmati layanan MRT ini pada akhir tahun 2027 untuk segmen pertama yang mana sebelum dibuka untuk publik nantinya pasti akan ada uji operasional pada pertengahan tahun 2027. Sementara itu untuk target ambisius ditetapkan pada tahun 2029. Masyarakat bisa menikmati jalur yang telah terhubung hingga ke stasiun kota. Fokus pengerjaan saat ini pemirsa ini tengah berfokus pada area bawah tanah yang mana kemarin sudah ditinjau langsung pada titik stasiun Sawah Besar hingga stasiun Harmoni. Jika kita lihat memang masyarakat ini sudah memiliki kepercayaan tinggi terhadap transportasi publik di DKI Jakarta begitu. Mulai dari fase pertama berdasarkan data sudah ada 47 orang per tahunnya yang menaiki MRT sendiri. Sedangkan untuk data terbaru untuk Januari hingga Maret 2026 tercatat lebih dari 11,5 juta pelanggan ini telah menggunakan moda transportasi dengan tingkat ketepatan waktu yang tetap terjaga. Tentu pemirsa, selesainya fase kedua ini ditunggu untuk mengurai kemacetan pada koridor utara selatan DKI Jakarta sekaligus untuk mengintegrasikan dari kawasan cagar budaya hingga ke pusat bisnis di jantung ibu kota. Dari Jakarta, Elma Rosana, Wildan Aulia, Metro TV. Pemirsa, proyek pembangunan MRT Jakarta lintas fase terus berjalan untuk menghadirkan alternatif transportasi publik. Digadang sebagai transportasi publik paling modern di Indonesia dan bertujuan mengurangi kemacetan dan mempercepat mobilitas di ibu kota, penantian proyek MRT fase 1, 2A, 2B, bahkan pencanangan MRT fase 3 yang sudah mulai dibicarakan perkembangannya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta patut kita nantikan bersama. Lalu seperti apa perkembangannya? Mari kita cek faktanya pemirsa, yang kita awali dengan slide yang pertama. Nah, sebelum kita membahas update pembangunannya, menarik untuk kita ulas sumber pendanaan dan status dari proyek MRT ini. Nah, skema pendanaan pembangunan MRT Jakarta fondasinya pemirsa adalah pinjaman luar negeri dari negara Jepang. Dalam hal ini Japan International Cooperation Agency atau JICA sebagai perwakilan resmi daripada pemerintah Jepang. Dan setelah disepakati, pemerintah pusat akan menjadi pihak yang menandatangani pinjaman dengan JICA lalu menyalurkannya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan dalam tingkat daerahnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk PT MRT Jakarta sebagai eksekutornya dan pendampingan dari Kementerian Perhubungan serta Kementerian Keuangan sebagai representasi dari tingkat pusatnya. Lalu setelah menerima dana pinjaman tersebut, pemirsa, pertanyaannya siapa yang akan membayar? Kesepakatannya adalah pembagian antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Tetapi profil dari pinjaman ini memiliki bunga yang rendah serta tenor yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai 30 hingga 40 tahun. Dan sebagai gambaran ya pemirsa, pembangunan proyek MRT Jakarta fase 1 dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI yang sudah kita nikmati hari ini menelan anggaran sekitar 16 triliun rupiah. Dan lebih lanjut, proyek MRT ini pemirsa sudah berstatus sebagai proyek strategis nasional. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya mengulas progres pembangunan MRT fase 2 terbagi menjadi dua ya pemirsa. Kita lihat ada fase 2A dan juga 2B. Kita awali dengan fase 2A ya pemirsa terlebih dahulu. Fase 2A ini tentu direncanakan sebagai penghubung rute dari fase 1 untuk memperpanjang layanan dari Jakarta Selatan menuju pusat hingga nantinya ke Jakarta Utara. Dan fase 2A ini akan mencangkup rute Bundaran HI menuju wilayah kota dan diperkirakan sepanjang kurang lebih sekitar 5,8 km dengan 7 stasiun bawah tanah yang terdiri dari Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.
Lalu pembangunannya dibagi dalam 3 paket, yaitu CP201 Tamrin Monas, perkembangan konstruksinya sudah menyentuh 92,58%, CP202 Harmoni Mangga Besar 65,02%, dan CP203 Glodokota 84,16%. Dan secara keseluruhannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap bahwa progres pembangunan daripada fase 2A ini sudah menyentuh angka sekitar 59%. Sedangkan fase 2B, pemirsa, yang sama-sama kita harus nanti juga sebagai rangkaian utuh dari penghubung Jakarta Selatan hingga Jakarta Utara, terdiri dari 2 stasiun bawah tanah, yaitu Mangga 2 dan Ancol. Dan meski hanya 2, tetapi panjang jalurnya cukup panjang nih pemirsa, yaitu sekitar 6 km. Dan perkembangan daripada kajian fase 2B ini merupakan kajian dan perencanaan tengah digodok secara paralel untuk menyelesaikan fase 2 secara menyeluruh. Dan kita beralih ke slide selanjutnya, tentu pertanyaan yang lebih lanjut adalah kapan fase 2 ditargetkan selesai. Jadi perencanaannya, operasi ini akan dibagi menjadi 2 segmen, di mana segmen 1 yaitu Bundaran HI ke Harmoni ditargetkan selesai pada tahun 2027 dan uji cobanya sudah dilakukan sejak pertengahan 2027. Sedangkan segmen 2 yaitu Harmoni menuju kota ditargetkan selesai pada tahun 2029. Namun di sisi lain secara paralel fase 2B seperti tadi kami sudah bicarakan sedang melalui studi kelayakan persetujuan pendanaan sebelum nantinya proses pengadaan dan pengerjaan konstruksi berjalan sesuai dengan rencana. Kita beralih ke slide selanjutnya, dan dalam kesempatan keterangan yang sama, ya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga mengungkap bahwa progres perencanaan pembangunan MRT jalur lintas timur barat yang akan mencangkup wilayah Cikarang hingga Balaraja sepanjang 84 km dan diproyeksikan memiliki waktu tempuh 120 menit, 48 stasiun. Konstruksinya dibagi menjadi 2 fase, pemirsa, yaitu pada fase 1 tahap 1 meliputi Tomang dan Jakarta Barat hingga Medan Satria Kota Bekasi sepanjang 24,5 km. Lalu fase 1 tahap 2 melanjutkan dari Tomang Jakarta Barat hingga Kembangan Jakarta Barat sepanjang kurang lebih sekitar 9,2 km. Selanjutnya fase 2 dibagi menjadi Kembangan Jakarta Barat hingga menuju ke wilayah Balaraja Banten sepanjang kurang lebih sekitar 29,9 km dan Medan Satria Kota Bekasi juga hingga ke Cikarang, ya pemirsa. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sekarang tengah melakukan progres pembangunan mulai dari pembebasan lahan. Ini merupakan salah satu yang menjadi tantangan dan penetapan trase dan penentuan titik-titik. Dan harapannya pemirsa bahwa pada tahun 2030 fase 3 bisa menunjukkan progres yang signifikan. Nah, pemirsa, itulah tadi ulasan kami seputar progres pembangunan MRT di Jakarta. Lebih dari sekedar pembangunan infrastruktur penghubungan fisik, transportasi publik juga bagian dari kegiatan perekonomian masyarakat. Lebih dari sekedar kapabilitas pembangunan, harapannya perubahan gaya hidup masyarakat bergerak karena transportasi publiknya layak, rasa relevannya untuk tantangan multisektor di ibu kota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.